Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati. Saya mahasiswa dari Stikes Yarsi Pontianak. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen keperawatan. Nah, di sini ada definisi manajemen. Menurut Nur Salam 2020, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena membantu mengatur tenaga kesehatan, fasilitas, waktu, dan biaya agar pelayanan kepada pasien berjalan optimal. Dalam keperawatan, manajemen digunakan untuk mengelola asuhan keperawatan sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik serta mutu pelayanan tetap terjaga. Nah, di sini ada peran manajer. Peran manajer dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada peran interpersonal. Peran interpersonal berkaitan dengan hubungan antara manajer dan orang lain dalam organisasi. Nah, di sini ada figur Rehot, yaitu simbol organisasi. Seperti manajer bertindak sebagai simbol resmi organisasi. Terus ada leader, yaitu pemimpin. Seperti manajer bertanggung jawab memotivasi, mengarahkan, dan membimbing staf. Nah, yang terakhir ada liaison, yaitu penghubung. Seperti manajer menjalin hubungan dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Contohnya seperti kepala ruangan berkoordinasi dengan dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Terus yang kedua ada peran informasional, yaitu peran ini berkaitan dengan pengelolaan informasi. Ada monitor, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan organisasi. Terus ada diseminator, seperti menyampaikan informasi kepada staf. Terus yang ketiga ada spokesperson, seperti mewakili organisasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar. Contohnya seperti kepala ruangan menyampaikan kebijakan baru rumah sakit kepada seluruh perawat. Nah, selanjutnya poin terakhir yaitu peran desisional. Peran yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ada entrepreneur, yaitu menciptakan inovasi dan perubahan. Terus ada disturbance handler, yaitu menyelesaikan masalah atau konflik. Terus ada resource allocator, yaitu mengatur penggunaan sumber daya. Terus ada negosiator, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak lain. Contohnya menentukan pembagian jadwal dinas perawat. Nah, di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari yang pertama ada planning, yaitu perencanaan, proses menentukan tujuan dan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya menyusun jadwal dinas, perawat, dan program kerja ruangan. Terus yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian, proses pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Contohnya membagi tugas perawat berdasarkan kompetensinya. Terus ada yang ketiga actuating, yaitu pengarahan atau penggerakan. Proses pemberian motivasi, arahan, dan bimbingan kepada staf. Contohnya kepala ruangan memberikan briefing sebelum dinas. Terus yang keempat, controlling, yaitu pengawasan, proses mengevaluasi hasil kerja dan melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Contohnya seperti mengevaluasi kelengkapan dokumentasi keperawatan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Di sini terdapat 14 prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, terus yang kelima ada kesatuan arah,
Yang keenam ada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Terus ketujuh ada pemberian imbalan yang adil. Ke-8 ada sentralisasi. Terus 9 ada rantai komando. 10 ketertiban. 11 keadilan. 12 stabilitas pegawai. 13 inisiatif. 14 semangat kerjasama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mengelola organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada konflik dan manajemen konflik. Konflik adalah keadaan ketika terjadi perbedaan tujuan, nilai, pendapat, atau kepentingan antara individu maupun kelompok. Konflik tidak selalu berdampak buruk jika dikelola dengan baik. Konflik dapat meningkatkan kreativitas dan memperbaiki kualitas keputusan. Penyebab konflik ada kurangnya komunikasi, perbedaan persepsi, terus perbedaan nilai dan keyakinan, keterbatasan sumber daya, terus perbedaan tujuan. Terus ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah upaya mengelola konflik agar menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Terus ada strategi manajemen konflik, ada avoiding yaitu menghindar. Terus yang kedua ada akomodatif yaitu mengakomodasi. Terus ada competing yaitu bersaing. Terus ada compromising yaitu kompromi. Terus ada kolaboratif yaitu kolaborasi. Strategi kolaborasi dianggap paling efektif karena memberikan keuntungan bagi semua pihak. Terus di sini ada perubahan Kurlewin dan Kotter. Perubahan dalam organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Menurut Kurlewin, perubahan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap adalah unfreezing, yaitu menyadarkan bahwa perubahan perlu dilakukan. Terus yang kedua ada changing, yaitu melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Terus yang ketiga ada rephrasing, yaitu mempertahankan perubahan agar tetap kebiasaan baru. Menjadi kebiasaan baru. Selain itu terdapat teori perubahan dari John Kotter yang terdiri dari 8 langkah, mulai dari menciptakan rasa urgensi hingga menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Kedua teori ini sering digunakan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Nah, selanjutnya ada mutu dan indikator mutu pelayanan kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, mutu pelayanan dapat dinilai melalui 3 indikator. Yang pertama, indikator struktur yang meliputi tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan. Yang kedua, indikator proses yang menilai pelaksanaan pelayanan sesuai standar operasional. Terus yang ketiga, ada indikator outcome yang menilai hasil pelayanan yang diterima pasien. Contohnya adalah tingkat kepuasan pasien, angka infeksi rumah sakit, dan angka kejadian pasien jatuh. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen asuhan keperawatan. Menurut Nur Salam 2020, manajemen asuhan keperawatan adalah proses pengelolaan pelayanan keperawatan kepada pasien melalui pendekatan proses keperawatan. Tahapan manajemen asuhan keperawatan ada pengkajian, yaitu mengumpulkan data pasien. Terus ada diagnosis keperawatan, yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan pasien. Terus ada perencanaan, menyusun tindakan keperawatan. Terus ada implementasi, yaitu melaksanakan tindakan keperawatan. Terus ada evaluasi, yaitu menilai keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Tujuan manajemen asuhan keperawatan adalah memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berpusat pada pasien.
ada jenis-jenis metode asuhan keperawatan. Dalam pelayanan keperawatan terdapat beberapa metode pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama ada metode fungsional, yaitu setiap perawat memiliki tugas tertentu. Yang kedua metode tim, yaitu pelayanan diberikan oleh sekelompok perawat yang dipimpin ketua tim. Terus yang ketiga ada metode primer. Primer yaitu satu perawat bertanggung jawab penuh terhadap pasien selama masa perawatan. Terus yang keempat metode kasus, yaitu satu perawat merawat satu pasien dalam satu shift. Terus yang terakhir ada metode modular, yaitu gabungan metode tim dan metode primer. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan serta digunakan sesuai kebutuhan pelayanan. Terus di sini ada International Patient Safety Goals atau IPSG, merupakan sasaran keselamatan pasien yang dikembangkan oleh Joint Commission Internasional untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini ada IPSG 1, mengidentifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas pasien, misalnya nama lengkap dan tanggal lahir. Terus ada IPSG 2, meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi harus jelas, tepat, dan akurat. Terus ada IPSG 3, yaitu meningkatkan keamanan obat alert, yaitu mencegah kesalahan pemberian obat yang berisiko tinggi. Terus ada IPSG 4, memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat lokasi tindakan, mencegah kesalahan operasi atau tindakan medis. Terus yang ada IPSG 5, yaitu mengurangi risiko infeksi melalui kebersihan tangan dan penerapan pencegahan infeksi. Terus ada IPSG 6, yaitu mengurangi risiko pasien jatuh, melakukan asesmen dan tindakan pencegahan pasien jatuh. Penerapan IPSG bertujuan menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya Risma, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.